Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Pemirsa Khiar TV dimanapun berada, InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kajian bedah artikel bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi. Kita baru masuk ke poin D tentang kerusakan demokrasi, dan dalam poin D ini kita sudah membahas bagian pertama di antara kerusakan demokrasi adalah terjadinya riswah, suap atau saling suap menyuap, dan kita insyaallah akan langsung membahas poin atau bagian yang kedua dari kerusakan yang terdapat di dalam demokrasi, yaitu yang kedua, wanita yang menjadi calon pemimpin. Adanya bagian wanita dalam calon pemimpin dimasukkan ke dalam bab atau poin tentang kerusakan demokrasi, itu menunjukkan bahwa wanita adalah bagian dari kerusakan demokrasi. Atau tanda dari pembahasan ini, simpel pemahamannya adalah sederhananya, seorang wanita sebaiknya dan seharusnya tidak menjadi bagian dari pemimpin masyarakat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Kata Allah, laki-laki itu pelindung atau pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni sebagian laki-laki, atas sebagian lain, yaitu sebagian dari wanita. Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan laki-laki ini lebih dari bagian dari wanita. Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan laki-laki lebih dari wanita. Allah sudah jadikan laki-laki sebagai pemimpin atau pelindung bagi wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dari tafsir ayat tersebut, maksudnya adalah seorang laki-laki pemimpin bagi wanita. Dialah kepalanya, pemimpinnya, dan pemberi keputusan serta mendidiknya jika bengkok. Karena laki-laki lebih mulia dan lebih baik dari wanita, maka sebab itu kenabian dikhususkan bagi laki-laki. Demikian juga halnya dalam masalah kejabatan hakim. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 492. Ini salah satu pengkiasan dan sebagai penjelasan dari pelarangan wanita tidak selayaknya mengambil bagian dari laki-laki, yakni bagian dari kepemimpinan. Kalau saja wanita itu sama seperti laki-laki atau memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki, sepastinya, seharusnya ada juga nabi yang perempuan. Tapi dalam sejarah Islam, Allah jadikan utusannya, para nabi dan rasul, dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Sekali lagi, kalau saja wanita itu layak menjadi seorang pemimpin karena dia memiliki bagian yang sama seperti laki-laki, Allah berikan kemampuan yang sama seperti laki-laki dari wanita, tentu Allah pun sudah jadikan wanita, sebagian di antara mereka ada yang menjadi nabi. Padahal kenyataannya tidak.
itu menunjukkan wanita tidak memiliki bagian seperti laki-laki, atau wanita tidak sama seperti laki-laki. Makanya tidak ada istilah emansipasi wanita sehingga ada penyetaraan, penyamaan ya antara laki-laki dan wanita. Penyetaraan laki-laki dan wanita itu hanya terkait dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berbicara laki-laki wanita, berarti laki-laki akan lebih bertakwa pada wanita, lebih bertakwa kepada Allah daripada wanita, tentu ini tidak benar juga. Tapi ketidaksamaan ini bukan soal ketakwaan, bukan soal kemuliaan secara hubungan pada Allah Azza wa Jalla, tapi secara kedudukan di hadapan manusia pun ini yang harus kita perhatikan. Tidak ada kesetaraan laki-laki dan wanita sehingga ada pembelaan wanita berhak juga mendapatkan porsi seperti laki-laki. Selanjutnya, Imam Abu Bakr rahimahullah berkata, "Lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra qal lan yufliha qaumun walau amrahum imratan atau kama qala rahimallah." Kata beliau, ketika sampai sebuah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang wanita yaitu putri Raja Kisra, maka Rasulullah bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung, tidak akan bahagia jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4073. Gabungan antara penjelasan dari awal ayat, tafsir, lalu sekarang hadis itu kita gabungkan. Ternyata kenapa Allah sudah bedakan antara laki-laki dan wanita? Allah sudah tentukan laki-laki dia berhak menjadi seorang pemimpin sedangkan wanita tidak. Karena wanita hanya punya satu porsi menjadi seorang pemimpin. Kapan? Yaitu di rumah suaminya, menjadi ibu rumah tangga. Dia yang mungkin selayaknya mengatur semua keperluan rumah tangga suaminya. Hanya itu. Dia tidak layak masuk ke pemimpinan secara formal, yang dia bertanggung jawab atas banyaknya rakyat yang ada di bawahnya. Ternyata faedah selanjutnya, Allah sudah tentukan bahwa Nabi SAW menyatakan negara manapun, daerah manapun, kelompok manapun, ketika dipimpin oleh seorang wanita, maka mereka tidak akan bahagia, mereka tidak akan sejahtera, mereka tidak akan sukses dalam kepemimpinannya. Meskipun yang memimpin adalah putri dari seorang raja, keturunan dari orang yang berpengalaman dalam kepemimpinan. Tapi ketika perempuan, kepengalaman tersebut, kedudukan tersebut tidak berlaku lagi. Karena terkait kepemimpinan tidak hanya terkait dengan keturunan. Oh, ini orang tuanya, kakek neneknya adalah seorang pemimpin yang berpengalaman, bahkan terbukti bisa berhasil memimpin suatu daerah misalkan. Maka anaknya, cucunya belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Sehingga tidak bisa kita samakan, apalagi ini wanita karena keturunan dari seorang mantan pemimpin akhirnya diberikan tugas untuk pemimpin. Ini tidak boleh demikian. Karena kriteria pemimpin diantaranya dia laki-laki, ya, amanah, ya, tidak memandang keturunan dari mana dan status pendidikannya apa. Kemudian para ahli fikih telah sepakat, para fuqaha telah sepakat bahwa di antara syarat seorang pemimpin besar adalah laki-laki. Tidak boleh kepemimpinan diserahkan kepada wanita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita simak bersama. Penjelasan ini bisa dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 21 halaman 270. Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga berkata,
Di dalamnya terdapat dalil bahwa seorang wanita tidak berhak menduduki kepemimpinan dan tidak boleh bagi masyarakat untuk mengangkatnya karena mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan mereka atau para rakyat tidak beruntung. Kitab Nailul Autar jilid 8 halaman 305. Ya. Seharusnya berdasarkan hadis Nabi tadi, semua rakyat dimanapun berada harus paham, kalau kita sebagai rakyat ingin bahagia, menjadi rakyat yang beruntung, menjadi rakyat yang sejahtera, maka jangan sampai kita memilih pemimpin yang wanita. Karena ancamannya apa? Pemimpin wanita, maka ketika memimpin suatu daerah, daerahnya tidak akan beruntung. Memimpin suatu negara, negaranya tidak akan sejahtera. Memimpin suatu kelompok, kelompoknya tidak akan bahagia. Ini yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga menjadi faedah untuk kita. Sekali lagi, bukan karena perasaan iba, bukan karena perasaan kasihan, tapi justru dengan kita tidak memilih kandidat-kandidat wanita, itu bentuk perhatian kita, kasih sayang kita untuk mereka, agar mereka juga terhindar dari azab Allah, dan kita pun terhindar dari kerugian disebabkan dipimpin oleh seorang wanita. Dan bukti lainnya, Nabi SAW semasa hidupnya tidak pernah mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Tidak ada seorang sahabiah yang diangkat oleh Nabi SAW untuk memimpin suatu jabatan di masanya. Nabi selalu mengangkat para sahabatnya. Kalau sahabat perempuan, kalau sahabat yang memang sosok yang laki-laki. Ini satu faedah, kalau kita peka, tidak ada sejarah menjelaskan Nabi SAW mengangkat dari para wanita sebagai pemimpin apapun. Secara umum, maka wanita tidak boleh, mutlak tidak boleh menjadi pemimpin kecuali menjadi pemimpin di rumah suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. Seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangganya tersebut. Semua jabatan kepemimpinan, kedudukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya jabatan yang memiliki SK formal, surat kerja formal, surat tugas yang formal, tapi semua wewenang, amanah, kepercayaan yang disampaikan kepada seseorang, maka kepercayaan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apakah dia tunaikan atau dia lalaikan. Maka seorang wanita pun dia hanya punya satu porsi kedudukan, itu di dalam rumah tangga suaminya. Ketika lalai, dia akan dimintai juga pertanggungjawabannya. Ketika dia amanah, dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2232. Maka selanjutnya pelajaran untuk kita sekali lagi, bukan hanya kita memperhatikan kandidat tersebut loyal terhadap Islam ataukah tidak. Bukan hanya memperhatikan mereka akan membiarkan umat Islam beribadah ataukah akan menghambat. Tapi yang kita perhatikan juga adalah dari jenis kelamin, perempuan ataukah laki-laki. Ketika laki-laki memenuhi kriteria tadi, kita pilih. Kita boleh dukung, kita boleh berikan suara untuknya. Tapi ketika dia perempuan, tidak boleh berikan dukungan ataupun suara kepada mereka. Ingat, di sini saya membahasakannya boleh, ya. Tidak harus, karena ada perincian yang sudah disampaikan oleh para ulama pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bismillah. Pembahasan selanjutnya, bagian ketiga dari poin D, yaitu di antara kerusakan dalam demokrasi yang ketiga adalah kaum wanita ikut memberikan suara atau pilihan. Wanita ternyata bukan hanya dia tidak boleh mencalonkan sebagai kandidat,
Bahkan di sini pun seorang wanita sebagai rakyat ketika dia memberikan suara dalam pemilu pun dibahas oleh para ulama terkait dengan syariat Islam. Karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang membaiat, yang memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW di Saqifah, ruangan besar terhadap beratap tempat pertemuan. Ini milik suku Bani Saidah ya. Tidak ada seorang wanita juga yang ikut serta dalam pemilihan tersebut. Karena urusan siasah, urusan politik tidak sesuai dengan tabiat fitrah kaum wanita. Sehingga mereka tidak boleh ikut berkontribusi di dalamnya. Maka sebab itu praktik yang sudah terjadi saat ini, kaum wanita memiliki hak dan suara yang sama seperti kaum laki-laki, itu merupakan hal yang keliru dan salah. Ini merujuk kepada pembahasan atau penjabaran yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Allah sudah jadikan laki-laki tidak sama seperti wanita, bukan hanya fisik, bahkan hak pun berbeda, sehingga berpengaruh kepada hak suara yang kita salurkan dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin negeri kita. Sekali lagi, wanita ini punya batasan yang sangat ketat dalam syariat. Karena cara itulah untuk memuliakan wanita. Cara wanita dimuliakan oleh Islam dengan diberikan batasan dalam bergerak, beraktivitas, agar dirinya terjaga. Seperti ratu dalam suatu negeri, tidak semua orang bisa menemuinya. Hanya raja yang boleh menemuinya atau orang-orang yang terdekat dengannya yang boleh menemuinya. Orang-orang yang spesial yang boleh menemuinya. Prajurit mana boleh. Jangankan bertemu, menyentuh pun gak boleh. Menatap dengan dekat pun gak boleh. Inilah cara Islam memuliakan wanita lebih ketat dibandingkan penjagaan prajurit terhadap seorang ratu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Dan laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Quran surah Ali Imran ayat 36. Sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan pada poin B pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, teman-teman silakan bisa menyimak siaran kajian di channel YouTube CAR TV. Di video-video sebelumnya ada pada poin B di bagian pertama ya, di poin B di bagian pertama bahwa Allah membedakan kedudukan orang Islam dengan orang kafir. Maka demikian juga kedudukan kaum laki-laki tidak akan sama dengan kaum wanita. Bahkan dalam ilmu waris pun, ilmu faraid, ilmu waris, bagian laki-laki dan wanita itu berbeda, tidak sama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah mensyariatkan, mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita. Quran surah An-Nisa ayat 11. Sebagai penutup, kita harus paham, dalam keadaan apapun, wanita dan laki-laki tidak akan sama. Dengan argumen apapun, dengan pembelaan apapun, siapapun yang membela suara laki-laki itu sama dengan wanita, hak laki-laki dengan wanita itu sama, itu salah. Itu bertentangan dengan syariat Islam berdasarkan Allah dan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Firman Allah, sabda Rasulullah sudah menyatakan wanita dan laki-laki tidak sama. Hal kecil saja tidak boleh dikaitkan dengan wanita, apalagi hal besar sebagai pemimpin. Itu pun pilihan untuk kita. Kalau kita ingin menjadi rakyat yang bahagia, sejahtera, pilihlah pemimpin yang laki-laki yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Tapi kalau kita mau menjadi rakyat yang tidak bahagia, tidak sejahtera, silakan pilih wanita sebagai pemimpin kita, meskipun dia sudah memenuhi syarat sebelumnya.
Insya Allah untuk penjelasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Masuk kepada bagian yang keempat di antara kerusakan demokrasi, yaitu saling mencela dan menjatuhkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.